di akhir tahun. Banyak orang nggak bisa sampai hari ini, mobil saudara itu kalau kita bisa sampai hari ini dengan segala keberadaan kita itu semua karena Tuhan. Ada amin. Kalau sudah sama-sama kasih tepuk tangan yang kuat bagi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ya, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Mari sama mulai kita berdoa. Misalnya pada kami dalam tamu yang kudus ya Bapa. Disediakan penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Pulang bersama seperti kami datangkan juga yang luar biasa kami tinggal bersama kami. Hari ini nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Dan sama-sama kasih tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami naik ke atas gunung kudus-Mu Bapa. Menikmati kasih dan cinta-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga punya Yesus yang dahsyat, Allah yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan meliputi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang lupakan air mataku. Cari lembah yang bermata air, sebab itu memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkatan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagiku. Mari berseru lagi bersama kami. Di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan, biar kemuliaan meliputi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dengan-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang lupakan air mataku. Cari lembah yang bermata air, sebab itu ku memuji-Mu. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkatan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagiku. Sebab itu ku memuji-Mu. Yesus
kesusahan, kehormatan yang layak bagi Engkau Tuhan Yesus, Bapa kami yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapa. Kami siap lebih syukur lagi, bersyukur memuji menyembah Allah kami yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kami amin. Tepuk tangan saudara. Anugerah Tuhan sungguh limpah luar biasa bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Bisa lebih dahsyat lagi saudara, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih yang pagi hari ini mulut kita penuh dengan puji sembahnya bagi Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. We worship you, Lord. Mari sama-sama dengan doa. Nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kuduskan. Yesus lahir, kemuliaan Tuhan dilakukan. Oh, sukacita, bangun baik kuduskan. Bersembahkan seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Katakan saudaraku, anugerah bagiku, kasih-Nya dicurahkan, semula Dia juru selamat. Bersoraklah lagi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Tempat ini Yesus lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Bersembahkan seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Boleh angkat tangan sama-sama deklarasikan. Anugerah bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah lagi, bersoraklah lagi, puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Bersembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Bersembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Bersembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Boleh sama-sama kita nyanyi ya. 2, 3, nyanyi. Bangga saudara, karena kita punya Yesus Tuhan yang lahir, mati, bangkit, menyelamatkan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling luar. Oke, lagi sama-sama tepuk tangan bagi Yesus. Tahu bersama-sama berdiri kita doakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama doa. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami. Siapa Dia? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja, Dia Rasa. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja, Dia Rasa.
Setiap kita yang percaya dengan amin. Sudah. Makasih untuk hadiratmu yang ada bagi kami pagi hari ini Tuhan. Ketika kami telah dikuburi dengan pujian perubahan setiap kami. Kini kami tenangkan tubuh jiwa kami untuk dengar firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Mari baharui kami, mari bentuk kami, mari proses kami, mari pilih setiap kami yang Bapa. Karena Engkau Allah yang anugerah, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Menyembahkan nama Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
kesusahan, ada hal yang mungkin kita rasa berat sepanjang tahun ini. Tapi kalau kita bisa ada sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, itu semua karena Allah Immanuel, Yesus itu sendiri menyertai setiap kita. Kalau kita bisa ingat ke belakang, kalau kita sakit ada kesembuhan, ada pemeliharaan Tuhan, berkatnya luar biasa, tidak pernah sudah. Itu semua karena Tuhan Yesus. Mari katakan dengan hatiku, Kau kuatkan aku. Makasih Tuhan, Kau harapan. Kami ada semua karena Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Jadi kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami segenap keberadaan kami bagi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikannya, dan urapi setiap kami yang menerimanya. Mampukan kami mengerti, lebih dari itu mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari sukacita. Amin. Saya ucapkan selamat Natal. Tuhan berkati kita semua. Amin. Nah, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19, mari kita sama-sama melihat. Kita belajar Bapak Ibu Saudara dari perikop yang boleh dikata salah satu perikop favorit di anak-anak sekolah minggu. Ya, kita akan belajar melalui bagian ini. Oke, kita lihat bagian ini. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama baca bagian ini. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau di bulan Desember ini boleh dikatakan sebagai momen Natal. Bapak Ibu Saudara, tiap tahun kita ngerayain Natal. Tiap tahun kita ada ibadah Natal. Tapi pernahkah kita sadari Bapak Ibu Saudara, Natal intinya bukanlah pada dekorasinya. Sekarang kita lihat, gak cuma di gereja, di mall, dimanapun juga hiasan Natal udah luar biasa, betul? Natal intinya bukan pada dekorasinya. Natal intinya bukan pada kita pakai baju baru apa enggak. Natal intinya bukan berapa banyak dana yang kita habiskan sebagai budget untuk perayaan Natal. Natal bukan pada acaranya, berapa meriah acaranya, manggil artis apa enggak. Tapi Bapak Ibu Saudara, ayo kita renungkan sama-sama di pagi hari ini. Natal sesungguhnya bagaimana kita ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita tiap tahun ngerayain Natal, tapi kalau kita nggak pernah ngalamin perjumpaan pribadi, jangan kaget sampai kapanpun di hidup kita, kelakuan kita nggak pernah berubah. Tengok kanan kiri Anda, kayak lu. Bilang sama kanan kiri Anda, "Pak, Bu, ayo kita belajar ada ibadah Natal atau perayaan Natal. Ayo kita renungkan sama-sama dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa belajar dari hidupnya Zakheus?" Saya yakin dan percaya kisah tentang Zakheus ini bukan kisah yang asing, bukan perikop yang asing. Mungkin kita sering dengar khotbahnya, mungkin kita sering baca bagian ini. Tapi pagi hari ini mari kita renungkan kembali bagaimana Zakheus itu ngalamin kehadiran Yesus. Zakheus ngalamin yang namanya Natal itu. Yesus hadir dalam kehidupannya. Saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Sampai jam 4 sore cukup ya. Pak Bu, sampai jam 5 ya. Pak Bu bilang suruh sampai jam 5. Pak Bu, ada 4 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, coba kita lihat. Saya rindu sekali bagian ini, tangkap message-nya, jadikan ini rema Bapak Ibu Saudara. Jadi di momen Natal tahun ini, biarlah kita benar-benar merasakan bahwa iya Tuhan, aku mau seperti Zakheus. Aku mau ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Aku mau ngalamin Tuhan hadir dalam hidup. Amin. Gak cuma sekedar perayaan, gak cuma sekedar rutinitas. Oke, yang pertama, apa yang kita bisa belajar dari Zakheus? Yang pertama, kita lihat ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 sampai ayat 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Oke, ayat 3 ini menarik Bapak Ibu Saudara. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Di ayat 3 dikatakan jelas sekali Bapak Ibu Saudara bahwa ia berusaha. Dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ini yang pertama yang perlu kita renungkan. Zakheus punya hati yang rindu ketemu sama Tuhan. Zakheus punya hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, jangan kita ngomong kalau kita cinta Tuhan, kalau kita nggak pernah punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita ini punya waktu sama. Punya waktu sama nih kita, 24 jam. Tapi ada orang yang sempat doa, sempat baca firman tiap hari. Begitu pula sebaliknya. Orang punya waktu 24 jam, belum tentu sibuk. Tapi ternyata apa? Doa sama baca firman, bilangnya nggak sempat. Tengok kanan kiri Anda. Dia tampang pusing, gue ada curiga sebenarnya. Benar ya? Miliki
Miliki hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Saya seringkali kalau khotbah dimanapun, saya suka katakan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini penyakitnya orang ada di jarinya. Gak yang anak-anak, gak yang remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai yang lansia. Hari-hari ini penyakitnya orang ada di jarinya. Ini loh Bapak Ibu Saudara, penyakitnya orang hari-hari ini. Tahu maksud saya? Ngapain itu? Ngapain itu? Nge-scroll kan? Bener kan? Kita ini seringkali Bapak Ibu Saudara, untuk reel kita sempet, untuk TikTok kita sempet, untuk melihat IG kita sempet, untuk Facebook kita sempet. Bahkan kalau temen posting, entah itu di WA group atau WA pribadi, kita sempet komen. Lebih lagi kalau postingannya itu makanan, langsung schedule. Artinya pengen kunjungan ke sana. Kita sempat untuk semuanya itu. Kadang-kadang kita kongko-kongko di tempat kopi atau di mana, kita punya waktu, kita sempat. Tapi berapa banyak orang Kristen dalam hidupnya doa itu bilang nggak sempat, baca firman bilang nggak sempat. Tapi saya nggak bicara untuk jemaat di tempat ini. Di sini nggak ada yang berkenan ya. Nggak ada yang ngaku itu masalahnya. Betul tidak? Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama yang perlu kita renungkan. Bagaimana Anda dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, miliki kerinduan. Jangan bilang kita cinta sama Tuhan kalau kita nggak pernah punya kerinduan ketemu Tuhan. Amin. Coba lihat anak-anak muda yang pacaran. Coba lihat anak-anak muda. Tinggal bisa jadi seputaran Kelapa Gading, kayak Cempaka Mas, kayak atau Pulau Gadung atau mana. Ceweknya tinggalnya nggak jauh sih, di BSD. Tapi kalau semua ceweknya bilang, "Lu gue pengen makan kue tiaw nih, di mana? Mangga Besar." Keberatan nggak nganterin? Keberatan nggak kira-kira? Enggak. Meskipun dibilang tapi macet loh, nggak apa-apa. Orang pacaran dari mulai dia tinggalnya di Cempaka Mas, anggaplah ya, atau Kelapa Gading. Ceweknya tinggalnya di BSD. Padahal mau beli kue tiaw di Mangga Besar, bisa jadi muternya lewat Cikarang, Bapak Ibu Saudara. Semakin macet semakin bersyukur. Karena apa? Supaya semakin lama berdua. Pak, orang kalau cinta itu selalu pengen dekat. Setuju? Setuju? Orang kalau cinta itu selalu pengen dekat. Saya cinta sama istri saya, ya selalu pengen dekat sama istri saya. Sesibuk apapun pelayanan, ya saya sediain waktu untuk istri saya. Pak, Bu, jangan ngomong kita mencintai Tuhan kalau kita nggak pernah punya waktu untuk Tuhan. Halo. Seringkali kita ini cuma kelihatan apa? Kelihatan manis di bibir doang. Di gereja kita memuji menyembah Tuhan, yang luar biasa. Kalau nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Tuhan sampai rasain terenyuh. Waduh, kalau nyanyi luar biasa. Malaikat langsung bilang gombal. Tapi saya nggak bicara untuk jemaat di sini, karena takutnya ntar saya nggak diundang khotbah lagi. Gitu kan? Pak, Bu, miliki hati yang rindu ketemu sama Tuhan. Miliki hati yang mau berjumpa dengan Tuhan. Lepas dari konteks saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya pun manusia biasa. Saya pun setiap pagi Bapak Ibu Saudara, bangun tidur saya nggak mau heboh ngapa-ngapain. Bangun tidur nomor satu, saya duduk diam, saya doa, saya nyembah Tuhan. Jadikan itu kebiasaan Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya sampai seperti itu? Ini curcol ya, ini sharing sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Saya sampai sekarang ini rasanya saya itu dikasih nyawa kedua sama Tuhan. Dari dulu saya setiap pagi kalau bangun itu doa. Tapi rupanya apa? Satu kali di momen 2020 kemarin, 2020 bulan Juli sampai Agustus Bapak Ibu Saudara, rupanya Tuhan izinkan saya itu kena DB sama tifus. Ini double ini, dua yang paten ini Bapak Ibu Saudara. DB sama tifus berbarengan, yang namanya badan panas, yang namanya mual, muntah-muntah, lemes. Dan rupanya apa? Itu momennya COVID.
Ekonomi kita murat-marit Bapak Ibu Saudara. Asuransi kita nggak kuat bayar sampai akhirnya asuransi kita tutup. Bahkan lebih parahnya Pak, bayar BPJS 100.000 per bulan. Saya sama istri kita ini nggak mampu. Duit lebih baik buat makan daripada buat bayar BPJS. Kita bayar kontrakan rumah nggak bisa. Mobil saya jual karena nggak kuat bayar cicilan. Bapak Ibu Saudara, saya ngalamin ekonomi yang murat-marit 2020 kemarin. Ngalamin seperti itu. Dan rupanya apa Bapak Ibu sekalian? Mulai bulan Maret ketika momen Covid itu sampai bulan September, semua jadwal khotbah di cancel Bapak Ibu Saudara. Semua jadwal khotbah di cancel karena gereja nggak ada ibadah. Gereja nggak ngerti namanya ibadah pakai Zoom segala macam, belum ngerti untuk itu. Jadi saya nggak ada pelayanan sama sekali, istri saya nggak kerja. Ada 3 anak yang sekolah. Sempat anak-anak sekolah mau saya keluarin karena kita nggak kuat bayar sekolah Bapak Ibu Saudara. Sempat seperti itu, dari mulai ngambilin tabungan buat makan, buat hidup, sampai nggak ada lagi tabungan yang bisa diambil. Rekening saya nol. Kita udah sampai bingung, nggak tahu mesti gimana buat makan ini gimana. Tapi rupanya Tuhan itu ajaib, benar-benar. Makanya lagu pujian tadi, kau kuatkan, aku bertahan. Benar-benar lagu itu juga jadi berkat, jadi kekuatan buat saya. Kalau sampai hari ini saya ada, semuanya anugerah Tuhan. Tapi rupanya apa? Bulan Juli Tuhan izinkan saya kena tipes sama DB. Dan akhirnya apa? Saya sempat telepon sama dokter kenalan saya, pengurus persekutuan. Jadi ketika saya sharing itu bisa free begitu Bapak Ibu Saudara. Rupanya apa? Dokter ini bilang, Pak Sam, kamu kalau bisa masuk ke rumah sakit. Jadi waktu ketahuan DB, trombosit itu harusnya normalnya 150.000 ke atas. Normalnya. Saya waktu ketahuan trombosit saya 62.000. Jadi udah kurang dari setengah Bapak Ibu Saudara. Rupanya apa? Dokter ini bilang, Pak Sam, kamu tolong masuk ke rumah sakit deh, masuk rumah sakit. Saya bilang, nggak bisa Pak. Aku nggak punya asuransi, aku nggak punya BPJS. Kita nggak punya duit Pak untuk masuk. Sampai akhirnya beliau bilang, ya udah kalau gitu gini aja. 2 hari sekali kamu mesti cek darah. 2 hari kemudian ketika dicek Bapak Ibu Saudara, Anda tahu trombosit saya berapa? Tinggal 21.000. 21.000. Biasanya orang trombosit kalau udah 25-an, udah 20-an, itu udah minisan itu. Kalau udah minisan, ya udah nyaris lewat aja. Jadi bilang, Pak Sam, masuk ke Eka Hospital, masuk. Saya bilang, nggak bisa Pak, enggak. Aku nggak punya dana, aku nggak punya asuransi, nggak bisa. Dan rupanya apa? 2 hari kemudian ketika dicek trombosit saya tinggal 9.000. Tinggal 9.000. Dan rupanya beliau bilang, Pak Sam, jujur ngomong nih ya, aku yang dokter aja aku ngeri loh itu. Kamu tuh harusnya masuk, tapi karena saya nggak mau masuk, akhirnya dibilang sama beliau gini, Pak Sam, sekarang kamu ke UGD di Eka Hospital, kamu bilang minta transfusi darah khusus untuk trombosit, bilang aja begitu. Nanti habis ditransfusi, trombositmu naik, kamu pulang. Udah, nggak usah diopnam. Ketika datang ke rumah sakit Eka Hospital di BSD, terus dibilang sama dokter, Pak, nggak bisa langsung transfusi begitu. Ini Bapak mesti masuk dengan prosedur COVID, karena saya panas badannya. Lemes kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Dan itu memang momennya COVID kan, masih bulan Agustus 2020. Rupanya Pak, Bapak mesti opnam, nanti cek prosedur COVID gini. Saya bilang, Dok, maaf, saya nggak punya uang, saya nggak ada asuransi, saya benar-benar nggak ada dana. Nggak, kalau memang nggak bisa transfusi darah seperti itu, saya pulang aja. Saya pulang Bapak Ibu Saudara, cuma bertahan di rumah. 2 hari kemudian dicek lagi, tetap 9.000 dan nggak naik trombosit saya. Dan rupanya apa? Akhirnya dokter ini bilang, Pak Sam, ini rada-rada nggak enak sih aku ngomong, tapi aku mesti ngomong ya karena aku dekat. Kamu masih bisa hidup sampai besok. Kamu besok masih bisa bangun. Itu mukjizat. Tapi kalau enggak, artinya hari ini kamu berangkat. Pak, Bu, berangkat kalau liburan ke Bali, ke Singapura, enak. Bener kan? Berangkat ke Israel, enak Bapak Ibu Saudara. Saya tahu saya punya rumah yang kekal di sorga. Tapi kalau boleh nawar, Tuhan jangan sekarang. Anakku masih kecil-kecil. Bapak Ibu tahu, malam itu saya sama istri sama anak-anak kita doa bareng. Kita udah tangis-tangisan Bapak Ibu Saudara.
Karena dokternya bilang, kalau kamu masih bisa bangun besok pagi, itu mukjizat. Tapi kalau enggak, artinya hari ini jadwalnya kamu berangkat. Itu omongan gak enak Bapak Ibu Saudara. Dia yang nyampein juga gak enak rasanya. Tapi berhubung dekat sama saya, beliau terpaksa nyampein. Malam itu kita doa, malam sama istri sama anak-anak, dan saya sudah pamit. Kalau besok Papa masih bisa hidup, Papa masih bisa bangun, itu mukjizat. Tapi kalau enggak, tolong relain Papa. Karena tugasnya Papa udah selesai. Maafin Papa kalau Papa ada salah. Kita tangis-tangisan berlima itu Bapak Ibu Saudara. Saya sudah pamit. Nyaris semalaman gak bisa tidur. Saya gak pikir, Tuhan kalau mau mati itu kayak gini ya. Tuhan kalau mau mati itu kayak gini ya. Kapan ya yang terakhirnya aku mati? Terakhirnya kapan ya? Jadi kan dibilang malam itu saya mesti berangkat. Saya gelisah gak bisa tidur. Istri saya juga gelisah. Baru saya mulai ngantuk begini, sama dia tangan saya digoyang-goyangin. Masih ada respon nggak? Aku bolak-balik digoyangin, ini kan gak tidur-tidur jadinya. Oke, nyaris semalaman kita gak tidur-tidur. Tapi akhirnya gak tahu jam berapa saya udah kecapean, saya akhirnya ketiduran. Pagi harinya Bapak Ibu Saudara, pagi harinya, ketika saya bangun, biasanya pagi hari saya doa, tapi pagi itu saya nggak bisa doa. Saya nggak bisa doa. Bapak Ibu tahu saya ngapain? Saya cuma nangis, nangis Tuhan. Thank you Tuhan, thank you. Aku dikasih hidup, thank you Tuhan, thank you. Seumur hidup saya itu pertama kalinya saya bangun pagi itu rasanya bersyukur banget masih dikasih hidup, bersyukur banget. Dan rupanya apa? Itu jadi titik balik buat saya. Sampai hari ini, tiap pagi saya bangun, saya bersyukur banget. Makanya saya nggak pernah mau sibuk yang lain-lain. Kayak gini tadi kalau semua mau pelayanan jam 9, kita berangkat dari rumah jam 8. Saya mesti mandi jam 7 dan lain sebagainya. Pak, Bu, jam 6 bangun, saya mesti doa. Enak memuji, menyembah Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Istri saya malah bangun jam 5. Dalam hidup kita, jangan ngomong kita cinta Tuhan kalau nggak pernah pengen ketemu sama Tuhan. Maka maksud saya, seringkali kita jalani hidup ini kita nggak bersyukur. Anda kadang-kadang kayak gini nih, kaki masih bisa ditekuk, enak, masih bisa jalan kaki, nggak usah mikir. Anda masih bisa keluar gerbang, jalan kaki, mau naik angkot kayak, mau bawa mobil sendiri, naik motor ke sana kemari. Anda jogging, Anda sepedahan. Kita seringkali nggak bersyukur kan? Padahal buat saya jalan 100 meter itu aja rasanya udah kayak 10 kilo Bapak Ibu. Kaki saya nggak bisa ditekuk sempurna. Kadang-kadang dalam hidup kita nggak bersyukur. Mari kita belajar di momen Natal ini, memiliki hati yang dipenuhi rasa syukur. Kita dikasih sehat, kita dikasih kuat, bersyukur Bapak Ibu Saudara. Amin. Miliki kerinduan hati untuk ketemu sama Tuhan tiap hari. Tiap hari kita rindu ketemu sama Tuhan. Amin. Yang kedua, coba kita lihat. Masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 dan ayat 4. Di dalam bagian itu dikatakan, coba kita lihat ayat 3 dan ayat 4. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini yang menarik, hal yang kedua yang kita bisa belajar dari hidupnya Zakius. Bagaimana Zakius ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Zakius ngalamin Natal, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua dikatakan di situ, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Artinya apa? Zakius itu punya hati yang mau bayar harga. Untuk kita mau ketemu Tuhan, butuh harga yang harus bayar. Zakius ini mau ketemu Tuhan ada hambatan. Saya catat paling nggak ada 2 hambatannya. Hambatan yang pertama dari pihak luar, yaitu apa? Orang yang begitu banyak. Kita seringkali kalau mau ketemu Tuhan, jujur ngomong, kita mau doa aja, ada banyak hambatan dari luar. Acara TV lah, handphone kita lah, tangting-tangting kadang-kadang shopping. Betul, baru mau doa langsung shopping. Bener.
Saya paling sebel gitu. Semua kayak gitu. Pas mau doa atau apa, shopping. Dan kadang jemaat juga begitu. Jangan sampai ntar lagi saya khotbah tiba-tiba muncul shopping. Kadang-kadang kita ini mau ketemu Tuhan aja hambatannya banyak. Ya acara TV lah, ya temen WA lah, ngajak kemana lah, orang telepon lah, segala macam. Tapi ayo kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bayar harga untuk itu. Sakius juga punya hambatan dari luar, tapi ada juga hambatan dari diri dia. Karena apa? Badannya pendek. Bukan berarti kalau kita badannya pendek gak bisa ketemu Tuhan. Bukan itu maksud saya. Kita ini seringkali ada hambatan dari luar, acara-acara yang lain, handphone kita dan lain sebagainya. Tapi ada hambatan dari dalam diri kita, yaitu apa? Males lah, ngantuk lah. Bener gak? Kadang-kadang bangun pagi baru mau nyingkapin selimut gini aja untuk doa, itu perjuangan tersendiri, Bapak Ibu Saudara. Setuju? Setuju? Kalau Anda nggak biasa itu, Bapak Ibu Saudara, untuk nyingkapin selimut kemudian duduk diam dan doa, itu perjuangan tersendiri loh. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, itu enteng aja, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita mau ketemu Tuhan, ada hambatannya dari diri kita. Yang ngantuk lah, capek lah. Kadang-kadang iblis bilang, oh ya udahlah, kamu kan udah capek, udahlah, nggak usah apa-apa, nggak usah doa, nggak apa-apa, nggak usah baca Alkitab juga nggak apa-apa. Pak, Bu, tapi mari kita belajar bayar harga untuk itu. Bayar harga untuk itu. Jadi jangan jadi orang Kristen yang cuma sekedar tahu bahwa oh Yesus sudah bayar harga buat saya, Yesus mati di kayu salib buat saya, bayar harga buat saya. Tapi tolong kita tanya sama diri kita sudah bayar harga nggak untuk Tuhan? Amin. Amin. Bilang sama kanan dirimu, jangan amin-amin doang. Ayo bayar harga untuk Tuhan. Bayar harga untuk Tuhan. Setuju? Saya baru hari Jumat kemarin ngisi Natal doa malam di salah satu gereja di Warakas. Dan rupanya apa? Kemarin itu dikasih apresiasi untuk jemaat yang selalu kalau momen doa di gereja gak pernah bolos. Dan rupanya apa? Yang dapat apresiasi, yang gak pernah bolos sepanjang tahun, bukannya oma-oma, tapi apa? Bapak-bapak, 2 orang. 2 orang. Sesibuk apapun dia tetap datang. Jadi saya kemarin ketika dapat ngelihat apresiasi diberikan kepada 2 bapak ini nggak pernah bolos ini, Pak Sam, luar biasa sekali. Pak, Bu, mari kita belajar bayar harga. Dulu di gereja saya benar-benar juga rasanya kagum banget. Ada sepasang suami istri, gereja saya di Kebayoran. Rupanya pas suami istri ini tinggalnya di Sunter, Bapak Ibu Saudara. Doa pagi di gereja jam 6 pagi, dia rela naik bis kota dari Sunter sampai ke Kebayoran. Nyampe jam 6 pagi untuk doa pagi. Bapak Ibu Saudara, jangan cuma tahu Yesus bayar harga buat kita, tapi jadilah orang-orang yang mau bayar harga untuk Tuhan. Makanya buat saya secara pribadi, pokoknya kalau saya mau doa, handphone saya pakai untuk dengerin musik penyembahan gitu supaya enak nyembah, supaya fokus. Kemudian apa? Handphone saya pakai airplane mode, saya matiin signalnya, jadi nggak pernah terganggu dengan apapun juga. Karena dulu beberapa kali ketika lagi enak-enak doa, teman telepon, itu udah bubar konsentrasinya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar bayar harga, sediain waktu buat Tuhan. Sesibuk apapun sediain waktu buat Tuhan. Amin. Yang ketiga, apa yang kita belajar dari Sakius? Coba kita lihat ayat yang ke-5 dan ke-6. Ayat 5 dan 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6 ini bagus, Bapak Ibu Saudara. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga. Sakius punya hati yang mau menyambut Tuhan. Ini yang perlu kita tanya sama dari diri kita. Tiap hari itu Tuhan mau hadir di dalam perahu kehidupan kita, dalam perahu pekerjaan kita, dalam perahu sekolah kita, studi kita di kampus, ataupun dalam bisnis kita. Tuhan mau hadir. Gak cuma seperti Yesus berkata kepada Sakius, Sakius, hari ini aku mau menumpang di rumahmu, aku mau hadir di rumahmu. Sakius bisa aja ngomong,
Oh sorry, kalau engkau datang ke rumahku Tuhan, aku terlalu sibuk, nanti mestinya biar ini, itu, dan lain sebagainya. Sakyus cukup punya alasan untuk berkata seperti itu, tapi enggak. Ketika Yesus bilang mau hadir di rumahnya Sakyus, Sakyus menyambut dengan sukacita. Bayangan saya nih dari atas pohon. Ini tolong diingat Bapak Ibu Saudara. Ini kepala bea cukai loh. Kepala bea cukai loh. Yang ada di atas pohon itu. Dan itu bukan orang miskin loh. Tajir melintir. Anda bayangkan, dia rela lakuin itu demi pengen melihat Yesus. Dan rupanya ketika Yesus bilang, Sakyus, kamu mesti turun, aku mau ke rumahmu hari ini. Bayangan saya, Sakyus langsung, yes, oh kita, ayo. Sakyus antusias. Ini yang perlu kita tanya kembali pada diri kita. Hari ini kalau Yesus mau hadir di rumah kita, di rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, adakah kita menyambut Tuhan? Seringkali dalam hidup kita, di rumah tangga kita nggak mau persilahkan Tuhan hadir di dalamnya. Suami istri nggak pernah doa bareng. Itu penting banget Bapak Ibu Saudara. Di rumah tangga penting banget suami istri, orang tua dan anak doa bareng, itu penting. Dalam pekerjaan kita, sebelum kita memulai pekerjaan, kita doa serahin kita. Waktu kita jalan bisnis seringkali kita ngerasa, gue udah jago, gue udah begini. Seakan-akan dalam bisnis kita nggak pernah melibatkan Tuhan. Pak, Bu, mari kita belajar. Kita perlu menyambut Tuhan. Setiap hari dalam hidup kita perlu serahin hidup kita sama Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir ini mujizat terjadi. Yang ngantuk dicelikan, yang loyo dikuatkan, gitu kan? Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini yang keempat. Bagaimana Sakyus ini ngalamin Natal, ngalamin kehadiran Yesus. Pak, Bu, yang keempat, Sakyus punya hati yang mau berubah. Anda perlu ingat, Sakyus ini seorang koruptor loh. Makanya di zamannya Tuhan Yesus ada 3 macam orang yang dicap, dikasih label sebagai orang berdosa. 1, perempuan pelacur. Yang kedua, orang sakit kusta. Karena kalau orang sakit kusta, penyakit kusta itu dianggapnya adalah penyakit kutukan. Jadi kalau orang sakit kusta pasti kena kutuk, pasti dikutuk sama Tuhan. Kalau orang itu dikutuk Tuhan, berarti orang itu berdosa. Tapi ada yang ketiga, yang dikasih label, dikasih cap orang berdosa, yaitu seorang pemungut cukai. Karena apa? Bangsa Israel waktu itu hidup di dalam jajahan Romawi. Jadi kalau seumpama ada barang masuk, contoh nih, ada barang masuk, bayar pajaknya seumpama 10.000, pemungut cukai bisa aja ngomong 15.000. 10.000 masuk ke pemerintahan Romawi, 5.000 masuk ke mana? Masuk ke mana? Kantong sendiri. Di Indonesia ada nggak yang begitu? Nggak ada. Di Indonesia nggak ada yang ngaku. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Makanya kenapa seorang pemungut cukai dicap sebagai koruptor, sebagai orang yang berdosa. Apalagi Sakyus, kepala bea cukai di kota Yeriko. Makanya hidupnya kaya raya, tajir melintir. Tapi ketika dia ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, memang nggak disebut apa obrolannya Yesus dengan Sakyus. Tapi dari situ, dari perjumpaan itu, hatinya Sakyus dijamah sama Tuhan. Hatinya Sakyus disentuh sama Tuhan. Makanya Sakyus berani berkata, Tuhan, setengah dari milikku aku kasih buat orang miskin. Kalau ada orang yang pernah aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, harusnya dalam hidup kita, kalau kita berkata, Pak Sam, saya sudah bertobat, saya sudah kenal Kristus, saya sudah lahir baru, harusnya hidup kita ada perubahan. Makanya buat saya heran banget kalau ada orang tiap minggu ke gereja, tiap tahun ngerayain Natal, tapi hidupnya, kelakuannya gak pernah berubah. Heran. Itu kemana semua tuh firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau ini saya terpaksa harus berdiri. Pak, Bu, kalau yang namanya di Alkitab, kata bertobat, di Alkitab itu pakai kata metanoia. Metanoia itu artinya ini loh. Artinya putar balik 180 derajat. Jadi kalau tadinya kita ini hidup untuk dosa,
senang lakuin perbuatan dosa. Yang kita lakuin semuanya mengarah kepada dosa. Tapi waktu Anda ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, Anda dijamah sama Tuhan, Anda bertobat, maka kita putar balik 180 derajat. Kita tinggalin dosa itu. Nggak maksud saya? Kita tinggalin dosa itu. Makanya buat saya ada satu lagu yang saya suka banget, yaitu apa? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saya tadinya perokok, saya tadinya pemabuk, saya tadinya penjudi. Saya gerombolan sama anak-anak yang suka tawuran, anak-anak tukang copet, Pak Bu. Tapi waktu saya bertobat, ya gak bisa dong saya hidup lagi seperti itu. Kalau saya bilang saya sudah lahir baru, saya sudah kenal Tuhan, gak bisa dong hidup saya seperti itu. Makanya buat saya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, rasanya aneh kalau ada orang berkata, saya sudah bertobat, saya sudah lahir baru, saya dijamah sama Tuhan, tapi ternyata apa? Selingkuh jalan terus. Hari-hari ini terjadi kan? Pendeta bisa jago khotbah di gereja, kayaknya keren, kayaknya tampilan di medsos keren, tapi selingkuh jalan terus. Orang hari-hari ini bisa terjadi loh, aktif jadi pengurus di gereja, pelayan, mimbar dan lain sebagainya, tapi ternyata Pak, dosa jalan terus. Tolong ingat, kalau Anda ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Anda gak mau lagi melakukan perbuatan dosa itu. Bukan kita gak bisa, bukan gak ada godaan, ada, tapi kita gak mau ngikutin godaan itu. Amin. Amin. Bilang sama kanan kiri Anda, lu jangan amin-amin doang. Harusnya kita berubah. Harusnya kita berubah. Makanya toh, jangan cuma sekedar berjubrak, tapi perlu direnungkan kembali. Tuhan, aku selama ini hidupku dan nyenengin hati Tuhan. Tuhan, selama ini kalau aku ngomong aku mengasihi Tuhan, bener gak sih hidupku mengasihi Tuhan? Supaya semakin hari hidup kita semakin nyenengin hatinya Tuhan. Buat saya makanya heran banget kalau ada orang tiap minggu ke gereja, tiap minggu dengerin khotbah, tapi rupanya apa? Hatinya, pikirannya, kelakuannya, omongannya gak berubah. Benci, dendam sama orang jalan terus. Aneh. Di gereja kita berbahasa rohnya jago, masuk ruang ibadah langsung tapi ternyata apa? Kalau di rumah, kalau ngomelin tukang sayur, ngomelin pembantu, udah kayak kaset kusut. Bener nggak? Tapi saya nggak bicara untuk jemaat di tempat ini, karena di sini nggak ada. Ayo punya hati yang mau berubah. Ayo punya hati yang mau berubah. Dalam momentum Natal ini kita benar-benar jadi orang-orang yang diubahkan. Yang saya pelajari di Alkitab, orang-orang yang ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya nggak pernah sama. Petrus ditegur sama Tuhan cuma lewat perkara sepele, cuma lewat perkara ayam, cuma ayam berkokok, dia ngalamin di zaman Tuhan, hidupnya nggak pernah sama lagi. Paulus tadinya pengen bantai semua pengikut Yesus, tapi hidupnya dijamah sama Tuhan, hidupnya nggak pernah sama lagi. Sakius ngalamin perjumpaan pribadi, hidupnya nggak pernah sama lagi. Biarlah hidup kita benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Amin. Yuk kita tundukkan kepala kita bersama. Kami bersyukur Tuhan, melalui Sakius kami boleh belajar bahwa kami perlu memiliki hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan, hati yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi. Dan biarlah Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi seperti Sakius, pribadi-pribadi yang mau membayar harga untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami punya hati yang mau menyambut Tuhan tiap hari dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, bahkan dalam segala usaha kami, pelayanan kami. Biarlah kami mau menyambut Tuhan. Kami mempersilahkan Tuhan untuk turut ambil bagian, untuk menguasai kehidupan kami. Dan terlebih dari itu Tuhan, biarlah kami punya hati seperti Sakius, hati yang mau diubahkan, hati yang mau berubah, sehingga hidup kami semakin menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Suara hamba-Mu terbatas, kata-kata hamba-Mu, bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu menjadi rema, termeterai di dalam hati pikiran setiap umat-Mu.
Dan kami dimampukan untuk kami boleh mempraktekkannya dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga Natal tahun ini Tuhan, kami boleh memiliki sebuah momentum yang baru untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sakyus merayakan Natal. Salam kiri kanan bilang merayakan Natal seperti Sakyus. Merayakan Natal seperti Sakyus dong. Luar biasa ya Sakyus ya. Setelah dari hartaku, kalau ada yang kutipu, kalau Jumat berubah begitu luar biasa. Kita semua luar biasa. Kita dia akan diubahkan Tuhan. Nah saudara, terima kasih Mas Sam ya, bersama dengan Tuhan. Kita akan mendengar kesaksian dari jemaat kita Ibu Meslin Tamba. Saya undang Ibu Meslin Tamba untuk maju ke depan. Beliau akan memberikan kesaksian tentang kehidupannya, apa yang dia alami bersama dengan kita. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ya, Ibu Meslin Tamba ya. Oke. Beliau akan memberikan kesaksian apa yang dialami ketika dia beribadah di tempat ini. Baik, silakan. Terima kasih buat semua jemaat di sini. Terima kasih terlebih buat Bapak Gembala dan juga kepada Tuhan Yesus Kristus yang benar-benar memberikan harapan bagi kita yang sudah benar-benar di bawah titik hopeless ya, dibilang katakan nggak ada harapan gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur bisa hadir di sini. Perkenalkan, saya Meslin Tamba. Saya baru berjemaat di sini 2 tahun belakangan ini. Jadi yang sebenarnya sebelum saya menceritakan kesaksian kehidupan saya mau coba pengen tahu gitu siapa yang mengimani kita di sini, di tempat ini jemaat ini di sini, bahwa tahun ini adalah tahun mujizat. Seperti yang ada di sini, kasih Allah itu nyata. Itu saya mau tahu, coba pengen banyak tahu di sini, ada nggak yang tahu ya kira-kira sebelum saya menceritakan kisah hidup saya tentang keajaiban Tuhan yang ada di tempat ini gitu. Ya, jadi puji Tuhan, saya mengimaninya 2 tahun terakhir ini. Saya coba mau flashback dulu awal saya mau datang ke sini. Saat itu saya lihat ada adik saya namanya Dita Tumanggor, kebetulan hari ini kita ada. Saya perhatikan sebulan terakhir, Dek, kamu ibadah di mana? Gitu saya bilang. Oh, tiap minggu kamu jam 11 masuk ke toko, saya bilang gitu. Saya di sini Kak, ayo, Bapak Gembalanya namanya Pak Fernando Sinambela. Oh iya, kok namanya kebetulan sama dengan suami saya gitu, namanya Fernando gitu kan. Oh iya, masa? Aku bilang gitu, iya, yaudah aku pengen ikut loh deh, udah lama banget pengen cari ibadah, tempat ibadah di sini gitu. Kebetulan suami saya sangat-sangat ortodok dengan HKBP. Saya nggak bilang HKBP-nya yang salah, tapi dia adalah mulai dari nenek moyang dia udah HKBP dari dulu gitu kan. Jadi sangat keluarnya kalau tahu saya gereja di luar dari HKBP, mereka kayak ngejudge gitu, ngapain ibadah di situ gitu ya. Jadi saya nggak peduli pada saat itu. Saya hanya pengen, hati saya rindu Tuhan gitu. Saya sangat pengen Tuhan gitu. Saya sudah hopeless banget gitu. Saya adalah ibu rumah tangga atau sebagai ibu wira swasta juga bisa dikatakan, 12 tahun belum memiliki anak. Tuh, jadi yang mau tadi saya saksikan adalah keajaiban Tuhan tentang 12 tahun ini gitu ya. Jadi luar biasa benar, saya punya hati pengen banget gitu. Selama ini kan saya punya ayat favorit dari zaman saya kuliah gitu. Di Matius 7 ayat 7 itu selalu saya rindukan Tuhan, tapi kok saya nggak pernah ini gitu, saya imani gitu. Kenapa saya nggak pernah
rindu datang dengan sungguh-sungguh sama Kau Tuhan gitu. Pokoknya saya selalu berdoa tiap pagi, itu yang selalu saya pengen gitu. Tapi saya belum dapat titik balik semua itu Tuhan. Gimana saya dapat tempat itu gitu. Jadi saya selalu tanya adik ini, Dek, boleh nggak saya ikut? Ayolah Kak, ayo minggu datang ya, ikut ya katanya gitu. Tapi nggak apa-apa ikut di sana, nggak apa-apa Kak, ayo katanya gitu kan. Jadi minggunya saya coba usahakan gitu, saya bangun cepat, saya bangun jam 5, saya berdoa, saya udah mulai air mata saya dari jam 5 pagi itu udah netes, Tuhan bener nggak saya datang ke gereja ini Tuhan gitu kan. Kalau keluarga tahu, saya nggak peduli, biarin saja gitu kan. Saya nggak peduli itu, karena kan salah satu saya cerita sedikit, ada background keluarga saya yang pernah masuk GBI selalu dijudge gitu. Kamu sih di gereja itu ngapain sih kamu? Makanya kan keluarga kamu berantakan gitu-gitu terus kan gitu kan. Jadi maaf nih keluarganya dia memang sudah the force gitu kan, udah bisa mereka gitu, adiknya suami saya gitu. Jadi saya nggak mau seperti itu gitu kan. Jadi ya udah, dari pagi saya berdoa, terus jam 8 saya sudah mulai kemas-kemas, saya datang masih di sini, masih di Simpangi, masih di sini ya. Saya belum nyampe gereja sini, air mata sudah terus ngalir gitu. Ini apa Tuhan gitu? Kok saya belum nyampe gereja aja udah nangis-nangis Tuhan, nggak bener nih gitu kan. Saya mulai datang masuk pintu, saya udah salamin, shalom, oh enak sambutannya gitu, para jemaat-jemaatnya, para pengerjanya semua, kok ramah-ramah gitu. Saya coba salam. Saya duduk juga masih nangis gitu. Tempat ini kayak saya rasa ada Roh Kudus yang gitu, yang rasa iman saya, hati saya kayak kembali ke Tuhan gitu. Saya rindu banget Tuhan gitu. Saya rindu Tuhan mengalami mujizat-Mu gitu. Saya rindu ini. Karena kan di samping saya banyak masalah gitu ya, ekonomi saya hancur sejak COVID itu ya, hancur semuanya. Uang saya habis buat untuk program sana sini, keluarga bilang pulang dulu, ini dulu, saya udah habis sampai jual rumah, gak ada rumah, gak ada mobil, semuanya saya sudah hancur gitu, sudah kolaps semuanya gitu. Jadi Tuhan, saya nggak tahu lagi nih Tuhan. Saya datang ke sini benar-benar ada Roh Kudus Tuhan. Apa ini benar? Saya benar-benar di hopeless saya, dirasa harapan saya hancur, saya nggak bisa lagi apa-apa. Di tempat ini saya memiliki harapan Tuhan gitu ya. Itu yang saya gumulkan selama ini di tempat ini gitu. Lalu di selang berjalannya waktu terakhir, singkat cerita, di bulan Agustus kemarin, Bapak Gembala bilang ini, kalian yang semua punya masalah kehidupan maju ke depan yang ulang tahun ini, ucapkan dalam doa kalian apa yang kalian mau, apa yang kalian pengen gitu. Kata tuh Bapak Gembala waktu itu, saya pengen imani Tuhan, saya pengen maju ke depan, ulang tahun saya Agustus, boleh nggak Tuhan saya minta kado terindah Tuhan, kali ini aja Tuhan, kado terindah. Memang saya tahu saya dalam ekonomi tidak bisa saat ini Tuhan, untuk harapan lainnya saya sudah nggak bisa Tuhan, mau bayi tabung kek apa gitu, saya nggak ada lagi Tuhan, keuangan Tuhan gitu ya. Saya boleh minta kado istimewa Tuhan, cuma biarkan berbuah kandungan saya Tuhan untuk tahun ini. Saya minta kepada Tuhan saat itu kan. Jadi saya maju ke depan Bapak Gembala, cuma saat itu saya nangis. Bersyukur ada Bapak di tempat ini, ada Bapak Fernando untuk tangan kepada jemaat-jemaatnya yang selalu sayang kepada jemaatnya, siapapun tidak pandang bulu. Dia suruh untuk kita berdoa secara pribadi, minta kepada Tuhan apa yang kita mau, apa yang kita rindukan. Terutama ayat di tempat ini, saya kasih anak itu nyata. Itu saya imani waktu itu. Saya mau menyatakan kasih Tuhan di tempat ini. Saya ingin memiliki anak Tuhan. 12 tahun saya tunggu Tuhan, semuanya habis-habisan. Bahkan saya punya utang tuh, toko saya hancur, usaha saya hancur Tuhan. Saya gak punya harapan lagi Tuhan. Saya rindu Tuhan. Dan satu garis bawah lagi, suami saya belum pernah beribadah di tempat ini. Saya beribadah sendiri, saya jalan sendiri. Saya selalu kalau ajak gak pernah mau, gak pernah ada waktu dan gak pernah punya kepikiran untuk beribadah di lain dari gereja HKBP. Dan dia pun di gereja HKBP gak pernah sih memang, cuma ngajak saya juga jarang gitu. Tapi orangnya memang benar-benar sangat-sangat anti di luar dari HKBP gitu. Jadi
saya maju ke depan. Saat itu di sini banyak ya saya lihat, perhatikan. Saya di posisi sini terakhir. Saya ingat di foto sama Ibu Leni, sama adik saya si Dita Tumanggur juga waktu itu foto saya lihat foto itu waktu itu dikirim ya. Saya mandi. Pak kemarin saya ingat waktu itu cuma doa begini. Dia tumpang tangan kepala saya. Biarlah jemaatmu tempat ini apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan menjadi nyata Tuhan. Saya langsung amin. Selesai didoakan, kita duduk ke tempat. Nggak tahu kenapa, singkat cerita, di akhir bulan Agustus, di akhir bulan Agustus, saya merasa ada yang aneh gitu. Saya merasakan ada sesuatu yang berbeda dari tubuh saya gitu kan. Tapi saya pikir biasa aja itu kali. Saya masih muter-muter keliling di sini. Di akhir bulan Agustus masih olahraga pagi, kan saya memang senang olahraga gitu pagi-pagi. Masih ada salah satu sering ketemu jemaat di sini dengan ibu ya, sebenarnya ada salah satu sering ketemu di sini ibu gembala. Olahraga saya itu ternyata saya sudah ada, itu sudah isi gitu. Tapi saya belum menyadari saat itu gitu. Saya masih olahraga terus, tapi kok saya ngos-ngosan, kok saya sesak napas. Saya sesak napas, kenapa Tuhan gitu. Saya setelah 5 hari saya coba tes pack, kok ada garis 2 gitu. Sore-sore pas di tes di Makamas di toko gitu saya coba tes. Oh iya garis 2 tuh. Saya nggak berani bahagia, saya nggak berani senang, saya nggak berani apa-apa gitu. Saya cuma masih ini kok garis 2 gitu. Saya tahu itu artinya gitu, tapi saya nggak pernah, belum ada reaksi apa-apa gitu. Saya pikir cuma harapan palsu masih gitu ya. Saya berpikir begitu, harapan palsu masih ya, cobalah nanti setelah berapa lama lagi gitu. Tapi akhirnya saya kasih tahu ke suami, ini kayaknya saya nggak tahu kenapa ini ada garis 2, saya tes pack. Dia juga nggak ada respon apa-apa gitu. Lalu saya pas pulang dari toko saya bilang, coba lihat deh bah, ini beneran nggak tahu katanya gitu. Dia cuek gitu kan, nggak tahu. Kamu nggak pengen punya anak? Ya pengen lah katanya gitu. Ya udah, terus ini apa? Ya kamu yang tahu katanya gitu ya. Sampai cuek begitu ya, namanya kita maaf nih notabene Batak ya gitu, orangnya agak cuek. Benar-benar kayak nggak ada, nggak semua, tapi di suami saya kan orangnya tak ada romantisnya gitu. Soalnya nggak tahu, kamu yang tahu gitu kan. Jadi kayak terus gitu ngomongnya. Ya saya pikir ya udahlah kalau Suaminya marga apa? Raja Guguk. Suami saya Fernando Raja Guguk ya. Ya jadi saya pikir aduh ini benar nih, dia nggak ada respon apa gitu. Ya udah kalau kamu mau percaya enggak atau enggak, kita sama-sama pengen tahu, ya udah kita ke bidan aja, kita USG gitu ya kan. Lalu saya pikir mungkin dia lebih senang kali nanti kalau saya USG, dia lihat gitu ya. Dan itu kita pergi, lalu kita cek, ternyata puji Tuhan di situ benar-benar Tuhan baik banget. Di situ emang kelihatan ya ada kantong kehamilan. Jadi saya lihat kata-katanya Tuhan benar-benar nyata. Tapi saya belum bahagia di sini ya. Saya belum ada kebahagiaan karena saya pikir sebelum Tuhan saya dengar detak jantungnya saya bisa bahagia gitu. Lalu saya tunggu sampai 3 bulan singkat ceritanya. Suami saya itu responnya apa? Oh, ya udah, gitu aja. Jadi, aduh, mana nih Tuhan? Mungkin sama kayak saya juga kali pikirannya kali gitu ya. Dia belum lihat detak jantung, mungkin dia belum bahagia gitu. Sama kayak pikiran saya positif nih pikirannya. Yang penting saya dalam hati udah bersyukur, terima kasih Tuhan. Mudah-mudahan ini sehat sampai benar-benar saya rasakan detak jantungnya gitu ya. Lalu pas udah 3 bulan singkat cerita, saya coba lagi ke USG. Di usia 3 bulan, mau jalan ke 4 bulan, detak jantung sudah ada. Di situ baru saya nangis sejadi-jadinya. Saya ingat wajah Tuhan Yesus, saya ingat wajahnya Pak Fernando saat itu ibu gembala. Saya gitu ingat, Bapak Gembala luar biasa banget. Dia benar-benar membawa
mujizat perubahan di gereja yang saya tempati. Makasih Tuhan Yesus gitu. Saya nangis jadinya datang ke bidan, dia udah dikasih tisu nih, jangan nangis lagi. Lalu saya sampai terus detak jantungnya benar-benar normal kan, bagus banget gitu. Ini bagus banget ya, gitu kan. Saya nangis jadinya, Tuhan Yesus makasih Tuhan Yesus gitu. Terus suami saya lihat saya lirik, respon suami saya cuma senyum-senyum aja gitu. Nggak ada yang lain, nggak ada kayak meluk, kayak cium, nggak ada gitu, biasa aja. Jadi hanya senyum-senyum. Kalau di pikiran saya, aduh, ini 12 tahun udah ditunggu, so cuma senyum aja gitu ya. Tapi saya coba lagi tunggu respon baiknya gitu kan, apa lagi ya, sampai di rumah ternyata saya didudukin, dikasih masak, dikasih minum, duduk kamu duduk, kasih minum, dimasakin sayuran gitu temannya. Ini respon baiknya. Jadi saya pikir terima kasih Tuhan gitu ya. Saya pikir ya Tuhan benar-benar baik banget, luar biasa. Saya bilang ke iman saya ini, Tuhan boleh lagi minta nggak Tuhan satu hal? Saya bilang itu ya, saya imanin suatu saat gerakan hati suami saya untuk bisa beribadah di luar dari yang mungkin dia saat ini mungkin merasa lebih benar yang dia tempati saat ini gitu. Saya pengen dia beribadah di tempat saya beribadah. Saya rindu Tuhan gitu. Saya boleh nggak minta saat itu lagi Tuhan? Saya gitu, saya imanin sampai sekarang ini gitu kan. Saya coba pelan-pelan ngomong ke dia, Pak, kamu mau nggak ibadah di tempat aku? Ngapain ibadah di situ? Katanya, nggak, kamu aja nggak pernah ibadah di HKBP. Saya boleh nggak ngajak kamu? Enggak, ngapain tepuk tangan katanya gitu. Kamu kenapa dengan tepuk tangan? Saya bilang. Tepuk tangan itu enak loh, ekspresi kita ke Tuhan. Saya bilang gitu. Gak usah berlebihan katanya gitu. Kamu gak boleh gitu. Ini mujizat Tuhan loh, saya bilang. Kau pikir saya itu datang ke gereja main-main, cuma duduk diam gitu? Enggak, saya juga tepuk tangan, ekspresikan kebahagiaan kita sama Tuhan gitu. Saya bilang ke suami. Dia diam, tapi nggak pernah mau ikut juga. Saya ajak lagi, yuk ibadah yuk. Nah hari ini singkat ceritanya, hari ini saya bilang, Pak, nanti kamu coba datang ke toko ya, rombak-rombak toko. Nanti kamu datang ke toko, aku udah pas selesai ibadah, nanti pulang gereja. Di situ nggak dibalas chat saya. Berarti mungkin saya merasa gitu, Tuhan mungkin hatinya mulai tergerak gitu. Saya pikir gitu ya. Ini nilai positif saya aja. Mungkin hatinya mulai tergerak, nggak balas chat saya gitu. Dia bilang, nanti saya pulang ibadah ini, kamu udah sampai toko pas aku pulang ibadah. Gitu saya bilang gitu. Dia merasa gini, kok dia aja lagi hamil, tapi dia datang ke gereja gitu ya. Saya nggak pernah ke gereja, mungkin gitu ya. Saya pikiran positif saya ke dia gitu. Sampai saat ini dia nggak balas chat saya gitu. Saya nggak tahu nanti dia datang di toko apa belum gitu ya kan. Jadi kita lihat saja. Jadi yang saya mau saksikan tadi itu luar biasa. Tuhan itu sangat-sangat mengimani hati saya. Tuhan di tempat ini benar-benar ada Roh Kudus. Di tempat ini Tuhan menyatakan kebaikannya. Ini bukan hanya kesaksian omongan bohongnya, tapi saya rasakan secara pribadi, saya terima secara pribadi. Saya juga nggak tahu, saya bukan orang suci gitu, saya juga berdosa gitu, saya banyak masalah, saya banyak kelakuan yang mungkin belum benar di mata Tuhan. Tapi Tuhan sungguh mengasihi siapa saja yang benar-benar datang kepada kita. Puji Tuhan, semoga kita di sini di tempat ini, siapapun kita, kalau benar-benar datang ke Tuhan, pasti mujizatnya dinyatakan. Saya percaya Tuhan Yesus sungguh baik. 12 tahun saya tunggu. Saat ini usia kandungan saya sudah menjalani ke 5 bulan. Saya tetap berharap kepada Bapak Gembala dan juga semua para jemaat di sini, Bapak Ibu sekalian, dan juga semuanya tanpa terkecuali, mohon bantu doa saya agar saya tetap sampai pada hari hanya dan bisa melahirkan sehat sempurna. Kemarin terakhir saya WSG saya dicek, katanya sehat, denyut jantung bagus, ari-ari bagus, keketuban bagus, semua puji Tuhan sehat. Dan saya kemarin sudah imunisasi pertama. Jadi saya bersyukur banget. Gak tahu kenapa saya punya hati tergerak. Saya harus kasih kesaksian ini di gereja saya beribadah gitu. Saya nggak mau diam aja. Saya harus bagikan kebaikan Tuhan ini gitu. Nggak boleh diam, saya simpan sendiri. Tadi saya
memberanikan diri ketemu dengan Ibu Gembala. Ibu Gembala, boleh nggak saya kasih kesaksian buat orang-orang tempat saya, orang gawat, para jemaat, bahwa Tuhan itu sungguh baik. Saya tadi benar-benar tergerak hati saya gitu. Boleh kata Ibu, senang. Aduh saya mau ngomong apa, tapi udahlah mengalir aja Tuhan kayak gitu tadi ya. Saya kan bukan pintar ngomong gitu, biasa aja gitu, cuma ya udah apa aja yang saya ngomongin aja gitu. Terus Ibu Gembala tuh, kamu maju ke depan Pak. Oh iya, maju ke depan kan? Oh iya. Saya bilang gitu. Jadi terima kasih semuanya. Puji Tuhan, Bapak Gembala. Terima kasih banyak Bapak Gembala. Pada Tuhan Yesus. Kita tumpang tangan buat Ibu Meslin tambah supaya kalau Tuhan sudah jamah dia, apalagi suaminya. Katakan amin. Sebab kita bilang gini dalam kitab Kisah Para Rasul, satu orang bertobat maka seluruh isi rumah diselamatkan. Yuk kita angkat tangan, kita doakan dia. Bapak, aku berdoa Tuhan, anakmu Meslin baru tambah. Kalau kau sudah jamah, jawab doanya. Biarlah anak yang ada di dalam kandungannya membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, supaya dia kemudian melewati semua proses sampai anak ini lahir sehat diberkati. Aku berdoa buat suaminya Fernando Raja Guguk. Tuhan, siang hari ini kami bersembahkan bersama jemaat GBC di Lur Cempaka Mas. Tuhan jamah dia, Tuhan lawat dia, bukan sekedar jadi jemaat ditemani, tapi menjadi hamba Tuhan yang setia. Kasih-Mu melawat dia di momen Natal yang berbahagia ini. Anugerah Tuhan lebih dari cukup untuk keluarga ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan Shalom. Mas saudara dikasih Tuhan, tahun 2024 adalah tahun nggak kencang. Tahun 2024 tahun Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya percaya kalaupun kita bisa melewati tahun 2024, tahun 2024 ini jujur ya saudara, banyak orang bilang kesulitan sekali, terutama dalam bidang finansial. Ya, saya 3 minggu yang lalu baru pulang dari Bangka. Saya pernah kesaksian saudara di Bangka itu karena beberapa orang ditangkap dan ekonomi di Bangka itu cukup goyah sekali. Sampai dekat rumah tuh dia bilang gini, Pak, karena waktu itu kan saya nggak ikut juga pilkada, tapi jangan bilang-bilang sama petugas KPU-nya ya. Jadi saya juga nggak ikut pemilihan karena saya pulang ke Bangka, padahal saya ketua RT juga. Ya. Nah, yang punya warung pempek itu bilang gini, boksu. Kebetulan dia orang Chinese, dia tahu saya pendeta. Boksu dibilang, kenapa? Saya bilang, sebentar, saya lagi naik motor saudara. Sini dulu boksu, dia bilang. Kenapa? Saya bilang, boksu, tolong jangan pilih wali kota, kasih tahu ya wali kota sekarang nggak beres. Kenapa? Kami jual pempek biasa satu hari itu dapat 750.000, sekarang cuma 150.000 karena wali kotanya nggak beres. Dan waktu saya di sana saudara, jadi pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, saudara mereka nggak suka sama wali kotanya. Jadi wali kotanya melawan kotak kosong, dan yang menang kotak kosong. Saudara nggak ikut pemilihan sini, kok langsung tahu di sana. Yang menang saudara kotak kosong. Nah, ekonomi di sana bukan hanya di sana, tapi hampir menyeluruh seluruh dunia ini sedang mengalami goncangan. Ya, bisnis apa saja, bisnis otomotif, bisnis apapun kita alami yang sangat tidak baik sekali. Tapi luar biasa yang kita punya Tuhan. Maka tahun 2024 tahun keajaiban. Kita kan sudah harus bayar uang kontrak gereja, saudara. Pak, uang kontrak gereja kita nih gak main-main loh, ya kan, hampir 200 juta. Dan kita diminta untuk dinaikin harga, dan saya sudah setuju untuk bayar kontrak gerejanya dinaikin, ya. Dia cuma minta berapa ya, waktu itu naik 10 juta atau 20 juta lah. Saya bilang sama dia, Pak, saya sih sejujur, saya mau bayar, naik harganya juga gak ada masalah. Masalahnya uang untuk bayarnya gak ada. Mau bayar pakai apa? Asal benar ya Pak ya, dibilang gitu. Dia mau bayar saya. Asal benar ya Pak ya. Pak, mampir aja sekalian kebaktian di tempat saya. Kebaktian cuma 1 kali. Ya sudahlah, harganya sama kayak harga tahun kemarin. Nah, saudara, tahun 2024 tahun keajaiban Tuhan. Kita masuk tahun
2025, tahun menyatu dengan Tuhan. Kalau saudara menyatu dengan Tuhan, ya, sebagaimana Ulangan 32 berkata begini, sebagaimana induk Raja Wali menggoyang bangkitkan sarangnya ketika anaknya itu sedang mau kepalanya menyentuh batu cadas, induk Raja Wali mengempakkan sayap dan mengangkat satu dan menaruh di tempat yang lain. Saudara, 2025 tidak sebaik dengan 2024, tapi kalau kita menyatu dengan Tuhan, kalau 2024 kita ditolong Tuhan, 2025 cepatkan Mas, saya glory pasti ditolong sama Tuhan. Ini menjadi contoh buat kita di momen Natal. The last minute kita mengakhiri 2024. Tuhan sedang pertontonkan kuasanya. Saudara, doamu nggak sia-sia. Berdoa siapa, doa pekerja sini tidak sia-sia. Saudara, setiap minggu, saudara, setiap Jumat saya dan istri saya doa di tempat saya datang jam 6 pagi. Saya minta Tuhan lawan kami. Kami nggak punya kemampuan, tapi Tuhan, asal kita berusaha seperti Pak Sam bilang tadi, berusaha. Sekius itu berusaha pendek, saudara. Jadi harus saudara usaha, samperin Tuhan. Apapun masalah saudara, kalau saudara berusaha samperin Tuhan, nggak ada yang mustahil. Dia tolong Ibu Mesrik, dia tolong saudara. Kalau Pak Sam ditolong Tuhan sampai saat ini, karena Tuhan baik, sangat baik, amat baik bagi kita semua. Ya, jadi tetap semangat 2025 kita semakin menyatu dengan Tuhan. Meskipun ada goncangan, kalau saudara melekat sama Tuhan, pasti aman. Bilang kiri kanan, kamu pasti aman. Amin. Ya, saya percaya, ya walaupun namanya sama, marganya untuk beda lah ya. Tapi terkadang orang Batak itu ya begitu kalau nggak bertobat ya. Ya kalau Tuhan saudara, tapi kalau orang Batak serem kayak saya, tapi hatinya Puji Tuhan, saya percaya semua kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Bersama-sama kita mau siapkan persembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan sebentar sebelum memberi persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Mari ajar kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku firman dalam seluruh kehidupan kami. Dan kini Bapak, kami juga dengan persembahan kami, apapun persembahan yang kami berikan, kami percaya kami yang menabur akan menuai dengan penuh kelimpahan. Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati selamat. Yesus jalan kebenaran, jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya, namanya keselamatan. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran, jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya. Sama-sama. Haleluya.
soul. Before we know it, it's Christmas Eve. Christmas Eve. This year, I'ma give me something special. It doesn't cost a dime, but it's precious. Hope that I won't forget it, and I won't forgive it, no. Been thinking about you and me, another kind of chemistry. I got nothing on my Christmas list but you. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare him. But you, I love the snow and I love the scars, the candles lighting the thicket most. But something's missing. I wonder what. This year, I'ma give me something special. It doesn't cost a dime, but it's precious. Hopes that I won't forget it, and I won't forgive it, no. Been thinking about you and me, another kind of chemistry. I got nothing on my Christmas list but you, but you. Satu pengumuman tambahan ya, kita merayakan Natal tanggal 25 Desember hari Rabu, tanggal 25 Desember hari Rabu 2024 ini. Kita ada flyer, bisa ditampil nggak flyer itu? Oh, kecil ya. Nah saudara, saya sudah masukin di grup jemaat. Tolong saudara bikin di status WA saudara. Untuk supaya sama-sama kita lihat kan masih ada bangku-bangku yang kosong. Kita undang orang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi tanggal 25 Desember jam 9 kita adakan Natal di tempat Palmas ini dengan tema kasih itu nyata. Katakan amin. Ya. Nah kemudian kita tanggal 31 Desember juga akan merayakan Old and New di tempat ini jam 6 sore. Jadi tutup dan buka tahun jam 6 sore tanggal 31 Desember di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang tidak pergi keluar kota, mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa selesaikan tahun 2024, masuk 2025, saudara siapkan hatimu untuk bersyukur karena tahun yang baru. Saya percaya ada berkat yang baru, ada mujizat yang baru, ada anugerah Tuhan yang baru. Mari kita pakai berdiri saudara, kita akhiri kebaktian kita. Saya undang berdoa. Siapa yang doa? Puji dia. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji penyembah Tuhan di tempat ini melalui ibadah raya di tempat ini Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan semuanya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan di dalam ibadah raya di tempat ini Bapak. Begitu juga firman yang telah disampaikan oleh hamba Bapak. Biarlah firman itu Tuhan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kami menjadi pribadi yang rindu senantiasa berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kami mau diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapak, Bapak yang baik Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu Bapak Samuel Tuhan Yesus. Pakai terus hambamu ini menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa di dalam pelayanannya dimanapun hambamu ini melayani Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa yang baik, terima kasih Bapak. Biar semuanya untuk puji hormat kemuliaan hanya bagimu Bapak. Berkati istrinya, keluarganya, semuanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Kami serahkan Tuhan hamba ini ke dalam
dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan perlindungan-Mu sempurna untuk hamba-Mu ini. Berkati juga gembala kami di sini, Bapak Fernando. Biarlah Tuhan menjadi gembala Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa di dalam pelayanan, di dalam penggembalaannya. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, tanda-tanda heran menyertai pelayanan hamba-Mu ini, sehingga Tuhan saja dimuliakan, ditinggikan Bapak. Berkati Ibu Yuni, anaknya, karena keluarga besar dari hamba-Mu ini, Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini yang sudah melayani worship leader, singer, pemain musik Tuhan. Biar mereka juga boleh Tuhan setia dan taat melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Begitu juga pelayan-pelayan di tempat ini, diakonis, pendua siapaan, guru-guru sekolah minggu, anak-anak youth di tempat ini Bapak. Biarlah Tuhan kami setia melayani Tuhan. Biar kami Bapak yang baik juga, kami menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat di tempat ini Bapak yang baik. Biarlah Tuhan jemaat juga di tempat ini Bapak yang senantiasa beribadah di tempat ini Bapak yang baik, mengalami lawatan Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi buat jemaat-jemaat di tempat ini ya Bapak yang baik. Berkati suami istri, pulihkan hubungan mereka Bapak yang baik. Biarlah jemaat di tempat ini juga berakar berbuah dalam Tuhan melalui firman yang disampaikan di tempat ibadah di tempat ini, dan mengalami keajaiban Tuhan Bapak yang baik. Kami percaya Bapak yang baik, Tuhan terus yang ditinggikan, dimuliakan di dalam ibadah ini Bapak. Biarlah kami menjadi Tuhan pribadi-pribadi, baik pelayan Tuhan, baik jemaat Tuhan, semua yang beribadah di tempat ini ya Tuhan, merayakan Natal tahun ini kami mengalami keajaiban Tuhan. Dan kami percaya Bapak yang baik, kalau kami mengalami keajaiban Tuhan, kami boleh bersaksi betapa Tuhan Yesus sangat baik, dan Engkau sangat baik dan sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami orang percaya. Biarlah Tuhan kami percaya mujizat boleh terjadi di GBI Stand and Glory ini Bapak. Pakai tempat ini GBI Stand Glory Tuhan, setiap jiwa yang datang ke tempat ini Bapak mengalami keajaiban Tuhan. GBI Stand Glory penuh dengan kemuliaan Tuhan. GBI Stand Glory dipakai Tuhan Bapak yang baik, mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan kami percaya Tuhan Engkau Bapak yang baik terus memberkati tempat gereja GBI Stand Glory ini Bapak. Kami melihat keajaiban-keajaiban terjadi di tempat ini Bapak, dan kami juga mengalami keajaiban Tuhan. Natal tahun 2024 ini semua kami mengalami keajaiban Tuhan. Lewati masalah, lewati tantangan, biarlah kami tetap kuat dan bertahan, karena Engkaulah Tuhan yang penolong di dalam kesesakan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami tetap keluar sebagai penambahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga Tuhan Bapak yang bangsa dan negara kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya Indonesia dalam perlindungan Tuhan Yesus Bapak. Berkati Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya Bapak Gibran dari tingkat tertinggi sampai terendah. Berikan hikmat yang daripada-Mu, sehingga Tuhan Bapak dan roh takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh berhasil membawa perubahan yang baik buat bangsa kami Indonesia. Indonesia semakin hari semakin baik, Indonesia semakin hari semakin dipulihkan Tuhan Bapak, dan damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Indonesia Bapak. Kami juga rindu jiwa-jiwa di bangsa ini yang belum mengalami, yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga hati mereka diubahkan Tuhan. Kami serahkan Indonesia kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya rencana-Mu indah untuk bangsa kami Indonesia, karena bangsa kami Indonesia ada dalam hati-Mu, ada dalam rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa persembahan yang telah diberikan Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapak. Dan kami percaya biarlah Tuhan, orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan Bapak. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Bapak. Inilah doa dan permohonan kami. Biarlah kami Tuhan melalui firman yang ditaburkan hamba-Mu ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang berubah, yang selalu rindu mengalami perjumpaan. Kalau kami kembali dari tempat ini, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Segala pujian, syukur, sembah, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Nyatakan kuasa-Mu dan bukakanlah jalan bagi kami, sehingga ada jalan keluar, ada kelepasan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluarga besarmu. Sebab itu pulanglah, terimalah apa yang Bapa janjikan kepada saudara melalui firman, dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Sang Pemilik kehidupan Yesus Kristus datang menjemput semua kita di awan-awan yang berbahaya. Berbahagia bersuka cita sama-sama katakan